Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 561, Pertarungan Sengit. Ini adalah titik tertawaan besar di keseluruhan film, dan banyak penonton yang akan tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Namun, wajah Adinata gelap, karena klip film ini mengingatkannya pada adegan yang dia alami di keluarga Wibisana tahun lalu. Saat itu, setelah Adinata dan Jelita bercerai, mereka kembali ke keluarga Wibisana. Dia mengatakan hal yang hampir sama di depan keluarga Wibisana. Namun, setelah mendengar ini, keluarga Wibisana tidak hanya tidak mempercayainya, tetapi juga tertawa, menanyakan apakah Adinata adalah orang terkaya di kota Sihong dan telah membaca terlalu banyak. Ternyata yang kuucapkan waktu itu adalah alur film ini. Pantas saja mereka tidak percaya padaku. Adinata tidak bisa menahan cibiran ketika memikirkan masa lalu. Saat itu, keluarga Wibisana tidak percaya pada kekuatan Adinata, dan mereka ditampar wajahnya. Sekarang, ada pria dan wanita lain di ibu kota yang tidak percaya pada kekuatan Adinata, mereka akan menanggung akibatnya nanti. Aku bersumpah, semua orang yang meremehkanku, semua orang yang meremehkan keluarga Brahma kita, semua harus membayar harganya. Adinata mengepalkan tinjunya. Kakak tertuanya Tian Brahma adalah orang munafik yang menyanjung 7 keluarga besar lainnya. Kamu Adinata tidak. Adinata harus menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan rasa hormat dari 7 keluarga besar lainnya, dan menggunakan tinjunya untuk melawan mereka yang memprovokasi keluarganya. Saat ini, Adinata sekali lagi memikirkan Park Cheng-woo dari keluarga Park. Bajingan itu benar-benar tersingkir di game virtual. Adinata marah dan berhenti membiarkan mobilnya melaju secara otomatis. Jika dia menang seperti ini, dia akan kehilangan kendali dan partisipasi. Adinata mengemudikan mobilnya sendiri dan balapan dengan Huazi. Pada saat ini, Porsche 911 RSR putih berada di dalamnya. Wanita bertato itu berkata, "Kakak Hua, pria itu mengemudi begitu cepat menyusulnya." Huazi pun langsung terkejut, bagaimana mobilnya bisa dimodifikasi? Kenapa dia bisa berakselerasi dari 100 km menjadi 100 km begitu cepat? Sialan, bagaimana dia melakukan penyerapan kejutan ini? Ketika gadis bertato itu melihat Huazi memuji Adinata, dia tidak bisa menahan panik. "Saudara Hua, kamu tidak akan kalah darinya, kan? Jangan lakukan itu. Jika kamu kalah darinya, aku akan berlutut dan minta maaf padanya." "Saya tidak ingin berlutut. Untuk orang yang tidak kompeten seperti itu, saya hanya akan berlutut kepada orang kaya dan cakap seperti Saudara Hua." "Saudara Hua, jika kamu mengalahkannya, aku akan berlutut untukmu selama 2 jam malam ini." Senyuman jahat muncul di wajah Huazi, dan dia tiba-tiba menjadi termotivasi. "Sayang, jangan khawatir. Anak ini jelas bukan tandinganku dalam balapan. Untung saja tidak banyak mobil di ruas jalan ini, sehingga Huazi menginjak pedal gas dan terus menyalip. Namun, bagaimana Adinata bisa membiarkan dia melampauinya dengan mudah? Adinata juga mempercepat, selalu menghalangi di depannya. Sial, kemampuan menyalip orang ini cukup bagus. Dia bahkan tidak terjatuh dalam situasi berbahaya seperti itu tadi. Setelah berkendara selama 7 atau 8 menit, Huazi selalu dirugikan. Pada saat ini, Huazi menjadi cemas, dan wanita bertato itu menjadi semakin cemas. "Saudara Hua, mengapa kamu tidak menurunkanku dulu? Aku ingin pergi ke toilet, dan aku akan naik taksi untuk mencarimu nanti." Huazi mendengarnya, dan gadis bertato itu merasa bahwa dia tidak bisa menang melawan Adinata, jadi dia ingin melarikan diri lebih awal untuk menghindari rasa malu karena terpaksa menampar mulutnya sendiri nanti. Gadis bertato itu memiliki status kecil di ibu kota, jadi dia akan melarikan diri jika melarikan diri. Tapi Huazi menganggap dia adalah sosok terhormat di ibu kota. Jika dia berjanji dengan baik, tapi kemudian menipu dan menyebarkan berita, bagaimana dia bisa tetap berada di ibu kota? "Ibu kota, apakah Anda nongkrong di industri mobil?" Jadi, Huazi berkata, "Sayangku, kamu tidak perlu pergi. Aku tidak akan kalah." Karena itu, Huazi meletakkan alarm yang telah disiapkan di dalam mobil di atap mobilnya. Oh, sirene tiba-tiba berbunyi, dan mobil Huazi tiba-tiba menjadi seperti mobil polisi. Bip bip bip. Huazi pun tak henti-hentinya membunyikan klaksonnya agar kendaraan dan pejalan kaki di depannya bisa menyingkir. Saat menemui lampu merah, ia langsung menerobosnya. Suara mendesing. Huazi dengan cepat melewati Adinata dan melampaui Adinata. Melihat sirene di atap mobil Huazi, Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, tercela. Balapan di perkotaan adalah tentang bagaimana mencapai tujuan dengan efisiensi dan waktu maksimal dengan menyalip dan mengendalikan perbedaan waktu di hadapan banyak kendaraan.
Dan saat Huazi menggunakan trik ini, itu benar-benar curang. Anda adalah mobil polisi, dan semua orang harus melepaskan Anda. Dengan kekuatan keluarga Huazi di ibu kota, diperkirakan jika dia melaporkannya, dia tidak akan mendapat hukuman berat. Saat ini, asisten cerdas Porsche berkata, terdeteksi bahwa kendaraan target sedang menyalip. Haruskah saya mengubah mobil saya menjadi mobil polisi Tiongkok atau ambulans? Porsche 888 ini tidak hanya dapat berganti warna dengan cepat, tetapi juga dapat dimodifikasi menjadi model yang berbeda untuk mencapai tujuan kamuflase. Namun, terlalu banyak kendaraan dan pejalan kaki di sini, dan Adinata tidak ingin menarik perhatian. Adinata berkata, tidak, biarkan dia di depan. Saya suka melihat seseorang berpikir dia telah menang, tetapi pada akhirnya dia gagal. Di Porsche 911 RSR, gadis bertato itu dengan gembira melambaikan tangannya, membuka jendela mobil, dan memberi jari tengah pada Adinata di belakangnya. Setelah itu, gadis bertato itu dengan gembira mencium Huazi yang sedang mengemudi. Sayang, kamu hebat. Haha, sekarang kita adalah mobil polisi. Semua mobil harus memberi jalan kepada kita. Kita pasti menang. Huazi melirik posisi Adinata melalui kaca spion, lalu melihat kondisi jalan di sini. Saat ini, Huazi memulai panggilan dengan temannya. Saudaraku, simpang di depan adalah kunci kemenangan kita di kompetisi ini. Dengarkan aku, ada 3 simpang di depan, yaitu belok kiri, lurus, dan belok kanan. Jalan lurus adalah jalan terdekat dan paling mulus menuju Villa Sishan. Belok kanan ke Jalan Tian Kiao sangat padat. Kita harus memaksa Adinata mengambil rute ke kanan. Teman Huazi yang saat itu mengendarai Ferrari langsung membalas setelah mendapat pesan, tidak masalah, ayo kita paksa dia berbelok ke kanan. Huazi mengangguk, selama dia berbelok ke kanan, kita akan memenangkan kompetisi ini. Saat ini, Adinata juga sedang melihat rute navigasi proyeksi holografik yang disediakan oleh Porsche 888. Porsche Intelligent Assistant juga menyarankan untuk langsung menempuh rute ini. Persimpangan di depan akan lurus, dan jalur ini akan mencapai tujuan paling cepat. Namun saat ini, sebuah Ferrari dari belakang melaju ke sisi kiri Adinata dan terus mendorong mobil Adinata ke kanan. Dan mobil Huazi selalu berada di depan Adinata, menghalangi Adinata untuk bergerak maju. Mereka ingin saya pergi ke kanan. Adinata segera menyadari niat orang-orang ini. Porsche Intelligent Assistant mengatakan, rute yang tepat lebih padat dengan kendaraan. Jika Anda mengambil rute yang benar, Anda dapat menggunakan mode penerbangan. Setelah mode penerbangan diaktifkan, permainan akan langsung menjadi tidak mencurigakan. Namun, dengan banyaknya kendaraan, jika Adinata terbang langsung di atasnya, pasti akan menimbulkan sensasi. Adinata belum ingin menjadi orang terkenal. Adinata tiba-tiba bertanya, bolehkah saya mengambil rute sebelah kiri? Bab 562. Porsche Intelligent Assistant, belok kiri dan lurus sejauh 13 km, lalu belok kanan ke Jalan Keyuan. Pengingat, ruas Jalan Keyuan ini sedang dalam pembangunan jalan dan telah ditutup. Jalan ditutup, penutupan jalan memang menjadi pukulan telak bagi kendaraan biasa. Namun bagi Porsche 888 yang mampu terbang, hal tersebut tidak berdampak sama sekali. Karena Adinata bisa mengendarai kendaraan dan langsung terbang ke sana. Apalagi karena sedang ada pembangunan jalan, tidak akan ada kendaraan di sana. Sehingga tidak ada yang menyaksikan pemandangan ini. Bang bang bang, Ferrari di sebelah kiri Adinata masih menabrak mobil Adinata, mendorongnya ke kanan. Hahaha, aku membunuhnya. Mobilnya bersih sekali, sekilas terlihat seperti mobil baru. Ayo beri dia bekas luka lagi. Di dalam Ferrari, teman Huazi tertawa terbahak-bahak. Adinata begitu marah hingga berani bermain bumper car dengannya. Mereka tidak tahu betapa sulitnya Porsche 888 ini. Kalaupun Volvo, Porsche 888 milik Adinata bisa hancur berkeping-keping. Apalagi Ferrari yang hanya punya penampilan tapi tidak punya kepraktisan. Ferrari bahkan tidak bisa mengalahkan BD. Ledakan. Dalam kemarahan, Adinata memutar setir ke kiri, menginjak pedal gas, dan menekan Ferrari di sebelah kiri ke pagar pembatas di sebelah kiri. Booming. Dengan dentuman yang keras, Ferrari tersebut menabrak pagar pembatas di tengah, namun tidak berhenti, mobil hanya menempel pada pagar pembatas dan melaju ke sisi lain. Ledakan. Ferrari bertabrakan dengan kendaraan yang melaju. Sial, cucu ini menabrakku. Kenapa mobilnya keras sekali? Pemilik Ferrari itu terpana dengan benturan tersebut, kepalanya membentur setir dan langsung pusing. Huazi di depan juga kaget saat melihat pemandangan ini. Ini tidak mungkin. Ini juga mobil sport ringan. Bagaimana Porsche milik Adinata bisa menabrak Ferrari begitu keras? Porsche 888 milik Adinata sama mendominasinya dengan tank. Pengadilan kematian. Adinata melirik Ferrari, lalu berbelok ke kiri dan ke kiri. Gadis bertato itu tiba-tiba menjadi panik saat melihat mobil Adinata sangat layak untuk ditabrak. Saudara Hua, apa yang harus saya lakukan? Mobilnya sangat layak untuk ditabrak, akankah dia langsung menabrak kita?
Gadis bertato ini memiliki tato besar di lengannya, terlihat seperti gadis muda dan kebingungan, terlihat sombong dalam pakaian dan lainnya. Namun, jika terjadi sesuatu, dia sangat takut mati. Huazi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu takutkan? Si idiot itu berbelok ke kiri. Dia pasti kalah. Hahaha. Wanita bertato itu tidak tahu kenapa kamu kalah kalau belok kiri? Bukankah kamu bilang ada kemacetan di sebelah kanan? Mungkin tidak ada kemacetan di sebelah kiri, jadi dia mengambil jalan memutar dan menangkapnya, bersamaku. Huazi tersenyum dan berkata, memang tidak ada kemacetan lalu lintas di sebelah kiri, tetapi jalan sedang dibangun di sebelah kiri. Kendaraan tidak bisa lewat sama sekali. Orang asing ini benar-benar tidak tahu medan ibu kota, dan dia bahkan tidak tahu cara menavigasinya. Saat dia berbalik dan kembali, setidaknya 5 menit kemudian, saya pasti akan memenangkan permainan ini. Gadis bertato itu sangat gembira, haha, aku ingin Adinata ini berlutut di hadapanku. Jika dia berani meremehkan tatoku, aku akan membiarkan dia menambahkan semua tatoku. Huazi menginjak pedal gas dan berkata, sial, sayang, aku tidak setuju. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia memanfaatkanmu? Wanita bertato itu tertawa dan berkata, haha, aku hanya bercanda, dia tidak pantas mendapatkannya, haha. Huazi dan gadis bertato itu terus melaju, berpikir bahwa mereka punya peluang untuk menang. Adapun Adinata, setelah mengemudi ke bagian jalan tertutup di sebelah kiri, tidak melihat siapapun di sekitarnya, dia merusak monitor dan mengaktifkan mode pesawat. Kendaraan Adinata terbang di langit di atas ibu kota. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka akan ketakutan. Mengapa ada mobil yang terbang di udara? Bagi semua orang di ibu kota, ini adalah teknologi masa depan, dan ini adalah gambaran yang hanya mungkin terjadi dalam beberapa dekade. Apakah akan muncul tergantung pada apakah 8 keluarga besar bersedia mengumumkan teknologi ini. Terbang tinggi di langit di atas ibu kota, Adinata merasa bahwa kecuali 8 keluarga besar, semua orang hanyalah semut. Segera, Adinata dengan mudah melompati bagian jalan yang tertutup, lalu kembali ke daratan, dan tiba di area Villa Sishan secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, sebuah Porsche 911 RSR pun tiba di depan gerbang area Villa Sishan. Huazi keluar dari mobil, merokok, dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, bocah itu Adinata, mungkin butuh setidaknya 7 atau 8 menit untuk tiba. Sayangku, ayo kita tunggu di sini. Ambil saja sesaat. Wanita bertato itu juga keluar dari kopilot, dengan sangat gembira. Ya, saudara Hua, saat Adinata berlutut untukku nanti, ingatlah untuk merekam videonya untukku. Tanpa, Huazi hendak mengatakan bahwa itu tidak masalah ketika dia tiba-tiba melihat sebuah Porsche 911 merah diparkir tidak jauh dari pintu kantor properti. Sial, Huazi tiba-tiba merasa tidak enak, bukankah ini mobil Adinata? Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin lebih cepat dariku. Itu pasti 911 milik orang lain. Hanya saja modelnya sama dan warnanya sama. Porsche 911 bukanlah mobil edisi terbatas di kota besar seperti Beijing. Bukan hal yang aneh jika terdapat terlalu banyak mobil yang sama. Namun, dengan sikap skeptis, Huazi dan gadis bertato itu berjalan maju. Mobil itu juga tidak terdaftar. Hati Huazi berdebar kencang. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Kemudian, saya melihat sesosok tubuh yang familiar berjalan keluar dari kantor properti. Itu Adinata. Adinata sedang berbicara dan tertawa dengan seorang lelaki tua dari manajemen properti sambil memegang korek api di tangannya. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa berada di hadapanku? Huazi menunjuk ke arah Adinata seolah dia melihat hantu. Melihat Huazi dan gadis bertato itu, Adinata berkata, kamu sangat lambat. Saya sudah merokok dan minum secangkir teh dengan manajer properti di sini, dan kamu baru saja tiba sekarang. Setelah mendengar ini, Huazi dan gadis bertato itu tercengang. Apa katamu? Kamu punya rokok di sini? Awalnya, dia tidak akan percaya bahwa Adinata lebih cepat darinya, tetapi sekarang Adinata benar-benar mengatakan bahwa dia tidak hanya datang lebih awal, tetapi dia juga selesai merokok di sini. Pada saat ini, manajer properti juga berkata, ya, teman Anda tiba hampir 10 menit yang lalu. Saya melihat dia sedang berjemur di luar, jadi saya mengundangnya masuk untuk minum teh. Ini adalah pria yang merokok. Seorang teman memberikannya bagi saya, Huazi, saya suka merokok yang ini, dan saya batuk ketika saya merokok yang lain, haha. Adinata melemparkan seluruh kotak rokok Tiongkok kepada pemilik properti, saya akan memberikannya kepada Anda, Paman. Hei, kamu tidak merokok lagi, tanya manajer properti. Adinata berkata, saya merokok bunga asli. Manajer properti bingung dan tidak mengerti apa maksud Adinata. Kali ini, Adinata menampar wajah Huazi. Sampah, dengan levelmu,
Kamu masih berani bersaing denganku di mobil balap? Aku memberimu 10 menit, dan kamu tidak bisa menang." Huazi ditampar dan berdiri tak bergerak. Wanita bertato itu sangat ketakutan sehingga dia segera menoleh dan ingin pergi. "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Adinata berteriak dengan marah. Bab 563. Wanita bertato itu langsung ketakutan dan tidak berani berjalan. Namun ia tetap berbalik dan berkata dengan lantang, "Aku boleh pergi jika aku mau, tinggallah jika aku ingin tinggal. Bukan urusanmu aku pergi atau tidak. Kenapa kamu peduli padaku?" Adinata mendengus dengan jijik. Wanita ini kalah taruhan dan benar-benar mencoba melarikan diri. Adinata berkata, "Saya pikir wanita bertato akan menjadi pahlawan di kalangan wanita. Dia akan menepati janjinya. Jika dia mengatakan dia kalah dan berlutut untuk saya, dia pasti akan melakukannya. Aku tidak menyangka meskipun kamu memiliki tato di seluruh lenganmu, kamu tetap tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa kamu adalah seorang pengecut." Wanita bertato itu sangat marah. "Apa yang kamu bicarakan? Saya membuat tato agar terlihat bagus, untuk dipamerkan. Siapa bilang saya ingin menjadi pahlawan di kalangan wanita? Dan siapa bilang saya harus mengikuti prinsip moral dunia? Anda pasti sakit. Jika kamu adalah pemuda kaya di ibu kota, aku akan berlutut jika harus berlutut di hadapanmu. Sayangnya, kamu hanyalah menantu yang menikah di ibu kota. Aku tidak akan pernah berlutut di hadapan pria seperti itu. Anda, ledakan." Saat wanita bertato itu selesai berbicara, Adinata melepas arloji di pergelangan tangannya seperti kilat, lalu dengan cepat membuangnya, langsung mengenai lututnya. Wanita bertato itu menjerit kesakitan dan langsung berlutut di depan Adinata. "Jika kamu menyinggung perasaanku, Adinata, mengapa kamu tidak berlutut jika kamu mengatakan tidak akan berlutut?" Adinata berteriak. Karakter wanita bertato ini sangat rendah dan sangat tercela. Dia bertaruh dan tidak berani menerima taruhannya, dia tidak punya semangat untuk menepati janjinya. Seorang gadis muda dan cantik mungkin merasa sangat memalukan untuk berlutut dan menampar dirinya sendiri di depan seorang pria di depan umum. Tapi dia tidak menolak melakukannya begitu saja karena ini, jika Adinata adalah pemuda kaya di ibu kota, dia akan bersedia memenuhi janjinya dan berlutut di depan Adinata. Namun, alasan mengapa dia melanggar janji itu adalah karena Adinata adalah menantu pengganti, dia meremehkan Adinata dan merasa bahwa Adinata tidak layak, jadi dia tidak mau melakukannya. Adinata sangat marah sehingga dia menampar orang lain di tempat. "Bentak!" Adinata berkata dengan nada merendahkan, "Kamu punya tato di seluruh lenganmu, memakai pakaian mewah, sepatu kets edisi terbatas, dan mengendarai mobil mewah bernilai jutaan. Apakah kamu pikir kamu hebat? Apakah kamu pikir kamu hebat, lebih unggul dari yang lain? Bukan. Beraninya kamu meremehkanku? Jangan bilang kalau aku bukan menantu. Sekalipun aku benar-benar seorang pekerja lepas, apa hakmu untuk meremehkanku?" Bentak. Adinata menamparnya dengan keras lagi. Seorang wanita yang merupakan sugar daddy dan bergantung pada pria untuk menghasilkan uang, tetapi dia meremehkan pria yang melakukan hal yang sama. Dia begitu superior sehingga pria seperti dia adalah makhluk inferior. Tidak layak berbicara dengannya. 3 tampilan yang aneh. Adinata memandang wanita bertato itu dengan jijik dan berkata, "Selanjutnya, apakah kamu ingin aku terus membantumu, atau kamu ingin melakukannya sendiri?" Wanita bertato itu langsung berkata, "Saya akan melawan diri saya sendiri. Saya akan melawan diri saya sendiri." Seorang gadis dengan berat kurang dari 100 pon benar-benar tidak tahan dengan kekuatan pria seperti Adinata. "Bentak! Bentak!" Gadis bertato itu berkata sambil berkelahi, gadis dengan tato di lengannya itu bodoh, dan mereka yang memakai AJ dan tidak mengenal Jordan itu bodoh. Melihat dia menuai konsekuensinya, Adinata akhirnya merasa lebih baik. Awalnya, Adinata tidak berniat mengincar gadis biasa seperti ini, dia tidak memenuhi syarat untuk menyia-nyiakan begitu banyak waktu Adinata. Tapi kalau dipikir-pikir, gadis ini berani sombong terhadap dirinya sendiri, dan dia pasti sama terhadap orang lain. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dia muak dan diintimidasi dengan kata-katanya di masa lalu. Adinata ingin berbicara mewakili orang-orang malang yang tidak mampu menampar wajahnya. Baiklah, melihat dia menamparnya lebih dari selusin kali, Adinata juga berhenti. Setelah itu, Adinata berkata kepada Huazi, "Beri dia 1 juta dan biarkan dia menghapus tatonya dan pergi ke sekolah lagi." Gadis ini terlihat berusia sekitar 19 tahun, yang seharusnya merupakan usia seorang anak untuk masuk perguruan tinggi, dan dia memiliki tato di seluruh lengannya. Tidak ada perguruan tinggi di negara ini yang menginginkannya. Oleh karena itu, Adinata menyimpulkan bahwa dia sekarang putus sekolah. Kalau soal memberi uang, Huazi menjadi ragu-ragu, "Mengapa kamu harus memberinya begitu banyak?" "Saudaraku, jika kamu memintaku untuk putus dengannya, aku bisa saja putus dengannya. Aku lelah bermain-main dengan ini, gadis." Wanita bertato yang berlutut di tanah terkejut, rasa malu karena berlutut dan menampar dirinya sendiri menghilang pada saat ini. Dia berteriak pada Huazi, "Kamu tidak mau memberiku 1 juta.
Kamu bilang kamu akan membelikanku rumah di ibu kota 2 hari yang lalu. Huazi mencibir. Apakah kamu gila? Tahukah kamu berapa harga sebuah rumah di Beijing? Aku hanya bermain-main denganmu, dan aku ingin memberimu sebuah rumah. Apakah kamu layak? Wanita bertato itu langsung patah hati. Dasar bajingan. Bajingan, aku ingin membeberkanmu. Aku akan pergi ke tempat kerja orang tuamu untuk membeberkanmu. Huazi tertawa dan berkata, ayo, cepatlah. Jika kamu ingin terlibat dalam situasi ini, aku tidak akan menghentikanmu. Beraninya kamu bertengkar dengan keluarga kami? Kenapa aku berbohong padamu? Aku memintamu naik mobil seharga jutaan, menginap di hotel bintang 5 pada malam hari, dan makan di restoran termahal. Bukankah ini uang? Jika kamu masih menginginkan rumah, pergilah dan bermimpilah. Gadis bertato itu sangat marah sehingga dia duduk di tanah dan mulai menangis sambil merintih. Untuk bisa bersamamu, aku putus dengan pacar kesayanganku, dan kamu bahkan tidak memberiku rumah. Bajingan, aku seorang raja. Kepala sekolah memberi pacarnya sebuah rumah, kenapa kamu tidak memberinya rumah? Adinata melihat penampilan menyedihkan dari gadis bertato itu, tapi dia tidak merasakan simpati sama sekali. Ini salahnya sendiri. Dia meremehkan pria biasa, bersikeras memilih generasi kedua yang kaya, bersikeras melamun, berpikir bahwa dia bisa menikah dengan keluarga kaya. Sekalipun mereka tidak bisa menikah dengan keluarga kaya, lebih baik generasi kedua yang kaya memberi mereka uang, rumah, dan mobil daripada jatuh cinta pada orang biasa dan tidak punya apa-apa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa generasi kedua yang super kaya seperti Huazi tidak akan memberikan 1 juta pun begitu saja. Namun, karena Adinata meminta Huazi memberinya 1 juta, Huazi harus memberikannya. Adinata berkata, berikan 1 juta ini padanya dalam 10 tahun untuk melihat apakah dia melakukan apa yang saya minta. Jika dia masih bodoh, tidak perlu memberikannya padanya. Huazi berkata, baiklah, karena saudara Adinata sangat kasihan padamu, aku akan memberikannya kepadamu. Huazi mentransfer 100.000 yuan kepadanya melalui ponselnya. Wanita bertato itu menyeka air matanya, berdiri, memelototi Huazi, lalu membungkuk penuh terima kasih kepada Adinata. Terima kasih, saudara Adinata, saya baru menyadari hari ini bahwa generasi kedua yang kaya ini semuanya bajingan. Aku tidak akan pernah menjadi sugar daddy lagi. Aku akan mencari pacarku yang dulu dan menjalin hubungan yang bahagia dengannya. Aku pergi. Tunggu sebentar. Adinata tiba-tiba menghentikannya, jangan mencari mantan pacarmu lagi. Wanita bertato itu tampak terkejut, kenapa? Dia masih mencintaiku dan menungguku. Adinata berkata perlahan, kamu kotor. Ekspresi wanita bertato itu tiba-tiba berubah, dan dia pergi tanpa berkata apa-apa. Adinata diam di tempatnya selama beberapa detik, sikap wanita bertato ini terhadap mantannya sangat mirip dengan jelita. Bab 564. Tiongkok yang malang dan penuh kebencian. Demi uang, dia meninggalkan pria yang disukainya dan tidak berani mempertahankan cintanya yang paling tulus. Sebaliknya dia menemukan pria kaya yang bisa memberinya apa yang disebut keamanan. Namun seperti yang diketahui semua orang, orang kaya lebih pintar dan penuh perhitungan dibandingkan orang miskin, dan mereka tidak akan pernah memberi Anda uang dengan sia-sia. Akibatnya, saya tidak menghasilkan uang, dan saya juga kehilangan pria yang saya sukai. Betapa baiknya menunggu sampai Anda dicampakkan sebelum mencari mantan Anda. Orang miskin sombong sekali, apakah mereka akan memanfaatkan barang yang sudah dipakai orang lain? Saat ini, Huazi tersenyum dan berkata kepada Adinata, saudara Adinata, ibu saya dan Bibi Zhang memiliki hubungan yang sangat baik. Kedua keluarga kami adalah teman keluarga. Saya sudah lama ingin berkumpul dengan Anda dan saudari Anastasia. Hari ini kita tidak akan mengenal satu sama lain sampai kita bertengkar. Haha. Jangan memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi? Saya tidak dapat memahaminya. Bagaimana Anda belok kiri di persimpangan dan sampai di sini lebih cepat dari saya? Bukankah ruas jalan di sebelah kiri itu sedang dibangun? Huazi sangat terobsesi dengan balap dan sering berkompetisi dengan orang lain. Dia sangat ingin mengetahui bagaimana dia kalah. Tentu saja, Adinata tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Adinata berkata, kamu anak yang berani. Kamu masih berani menelepon Bibi Zhang dan meminta fotonya. Saya pikir kamu lelah hidup. Adinata merasa bahwa Huazi, meskipun dia masih muda, pasti menyukai wanita yang lebih dewasa. Hal ini tidak mengherankan. Ketika Adinata berusia 19 atau 20 tahun, dia tertarik pada wanita berusia 30-an atau bahkan 40-an dan menganggap mereka sangat menarik. Tidak semua pria hanya menyukai gadis muda. Dengan kata lain, banyak pria yang menyukai pria dewasa ketika masih muda, namun ketika sudah tua, mereka hanya menyukai pria berusia 18 tahun. Adinata menebak bahwa anak Huazi ini pasti memiliki pemikiran jahat tentang Chalister. Chalister adalah ibu mertua Adinata. Bagaimana Adinata bisa mentolerir anak nakal lain yang memiliki pemikiran seperti itu? Adinata hanya ingin terus memberinya pelajaran. Ketika Huazi melihat bahwa Adinata hendak mengambil tindakan, dia segera berlutut dan memohon belas kasihan. Saudara Adinata,
Aku bersumpah demi Tuhan, jika aku tidak menghormati Bibi Zhang di sedikit pun, aku akan mati tanpa tersambar petir. Adinata melihat bahwa pria ini cukup tulus ketika dia bersumpah. Jadi dia bertanya, lalu mengapa kamu menginginkan fotonya ketika dia masih muda? Huazi ragu-ragu sejenak. Dia tidak ingin mengatakannya pada awalnya, tetapi dia harus mengatakan, adalah seseorang dari negara Han yang memintaku untuk menemukan seorang wanita paruh baya dari ibu kota yang sangat cantik saat itu, dia masih muda. Setelah Adinata mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Mencari wanita parubaya yang cantik saat masih muda? Adinata sedikit bingung. Dapat dimengerti jika menemukan seseorang yang cantik, tetapi mengapa dia ingin menemukan wanita parubaya yang cantik ketika dia masih muda? Ada 800.000 wanita yang tersisa di Beijing, dan banyak juga yang cantik. Sangat mudah untuk menemukannya jika Anda punya uang. Wanita parubaya sudah melahirkan anak, sosok dan penampilannya sudah tidak ada lagi. Kenapa bisa menemukan orang seperti ini? Namun, berdasarkan hal ini saja, memang merupakan pilihan yang tepat bagi orang desa Han untuk mencari Huazi, generasi kedua yang kaya, untuk melakukan hal ini. Karena Huazi adalah generasi kedua yang kaya, mudah untuk menemukan istri yang kaya dan berkuasa di kalangan ibu kota. Seperti yang kita ketahui bersama, wanita-wanita yang cantik di masa mudanya semuanya pernah menikah dengan keluarga kaya raya, sehingga mudah ditemukan di kalangan generasi kedua yang kaya. Adinata berkata, kamu bilang seseorang dari Han yang memintamu untuk menemukannya. Mengapa dia ingin menemukan wanita seperti itu? Apa tujuannya? Adinata menjadi berhati-hati, karena saat kembali ke Tiongkok kali ini, kakeknya memberinya tugas untuk menjelajahi negara dingin dan negara kepulauan. Saya mendengar dari kakek bahwa negara Han dan negara pulau saat ini sedang merekrut orang-orang dari Tiongkok. Keluarga Brahma harus mencari tahu apa yang dilakukan kedua keluarga rahasia ini. Huazi mengangguk, ya, dia memberi saya 30 juta. Saya tidak tahu apa tujuannya. Mungkin dia hanya menginginkan ini. Adinata mengerutkan kening dan memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Intuisinya memberitahunya bahwa masalah ini jelas tidak sederhana. Tidak masalah mencari wanita muda yang cantik, juga tidak masalah mencari wanita paruh baya. Namun, ada masalah jika Anda ingin menjadi wanita paruh baya dan juga ingin cantik saat masih muda. Kecantikan berbeda dengan bakat dan kultivasi. Kecantikan tidak melekat pada seseorang seiring berjalannya waktu. Tidak lagi, jangan lagi. Betapapun cantiknya Anda di masa lalu, itu tidak akan menambah pesona Anda saat ini. Siapa nama pria Hangwo itu? Apakah nama belakangnya Peu? Tanya Adinata. Huazi menjawab, saya juga tidak tahu namanya. Adinata langsung terdiam, kamu membuat kesepakatan dengannya sebesar 30 juta, dan kamu bahkan tidak tahu namanya. Huazi berkata, aku bertanya padanya, tapi dia menolak memberitahuku. Pria ini misterius dan tidak terlihat seperti orang normal, tapi dia sangat senang memberikan uang. Jika aku memperkenalkan seseorang kepadanya, dia akan memberiku uang tambahan. Beri aku 2 juta. Mendengarkan penjelasan Huazi, seseorang yang tidak terlalu peduli dengan uang dan sekaligus misterius mungkin adalah anggota keluarga Peu yang penuh rahasia. Park Eun-ah, atau Park Sung-u, tidak peduli siapa itu, Adinata harus mencari tahu tentang masalah ini. Adinata berkata, apakah Anda memiliki nomor teleponnya? Huazi mengangguk, saya punya nomor teleponnya. Adinata, telepon dia, aku ingin bertemu dengannya. Huazi bangkit dari tanah dan memutar telepon. Tanpa diduga, pria ini fasih berbahasa Korea. Agaknya ini juga yang menjadi alasan mengapa Huazi dipilih oleh orang Han. Setelah bercakap-cakap, Huazi berkata kepada Adinata, Saudara Adinata, saya telah memberitahu dia tentang situasi Anda, tetapi dia menolak untuk bertemu dengan Anda dan mengatakan bahwa kecuali Anda mengiriminya foto Bibi Zhang ketika dia masih muda, dia akan puas. Hanya saja maka aku akan setuju untuk bertemu denganmu. Adinata berpikir sejenak. Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan mendapatkan anak harimau. Keluarga tersembunyi selalu sangat rendah hati. Sebagai anggota keluarga Brahma, Adinata sangat mengetahui hal ini. Sehat. Jika Anda ingin memahami masalah ini, Anda harus memiliki kontak yang mendalam dengannya. Oke, katakan padanya bahwa aku akan menemukan foto Charlister ketika dia masih muda, tapi jika dia ingin melihat fotonya, dia harus bertemu langsung denganku, kata Adinata. Huazi mengangguk dan mulai mengobrol lagi dengan pihak lain di telepon. Segera, Huazi menjawab Adinata, dia menjawab ya. Setelah Anda mendapatkan fotonya, Anda bisa membuat janji. Setelah menutup telepon, Huazi bertanya lagi, Saudara Adinata, menurutmu apa yang sedang dilakukan pria Han ini? Mengapa kamu harus melihat foto wanita paruh baya ketika mereka masih muda? Sejujurnya, saya juga mengiriminya foto ibu saya ketika dia masih muda, serta foto ibu dari beberapa saudara laki-laki saya yang baik, tapi dia bilang itu tidak memenuhi standar dan tidak memberi saya apapun. Uang.
Adinata melihat penampilan Huazi yang biasa-biasa saja dan berharap ibunya juga tidak secantik itu. Tampaknya persyaratan orang sebangsahan ini sangat tinggi, dan mereka harus sangat cantik ketika masih muda. Adinata berkata, jangan beritahu orang lain tentang ini. Tinggalkan nomor teleponmu. Setelah aku mendapatkan foto ibu mertuaku, aku akan meneleponmu dan kita akan menemukan rekan senegaranya Han bersama-sama. Bab 565. Huazi berkata sambil tersenyum, oke, ayo tambahkan WeChat. Adinata dan Huazi menambahkan satu sama lain di WeChat. Huazi tanpa malu-malu bersikeras untuk melihat mesin Porsche 888 milik Adinata, tapi Adinata mengusirnya. Segera, Adinata mengendarai mobilnya dan tiba di Villa Sishan, rumah baru Adinata, Anastasia, dan Cynthia Yandra. Sayang, aku kembali. Adinata dengan senang hati masuk ke villa, memegang Anastasia di tangan kirinya dan Cynthia Yandra di tangan kanannya. Kedua wanita itu sangat harum dan lembut. Adinata tidak bisa menahan untuk tidak mencium sisi wajah mereka masing-masing. Apakah kalian puas dengan dekorasi di sini? Jika kurang puas, kalian berdua bisa berdiskusi dan mendekorasi ulang, kata Adinata. Meskipun Anastasia sudah menjadi istri Adinata, dia masih sedikit malu untuk dicium seperti ini oleh Adinata di depan Cynthia Yandra. Saudari Cynthia dan saya sangat puas. Tidak perlu menginstal ulang, kata Anastasia. Cynthia Yandra juga berkata dengan gembira. Saya khawatir dekorasi dan tata ruang di sini menelan biaya setidaknya beberapa ratus juta. Ini lebih berharga daripada rumah ini. Adinata tersenyum, ini normal bagi keluarga Brahma. Setiap kaligrafi dan lukisan antik di villa ini tak ternilai harganya. Adinata memandang Anastasia dan Cynthia Yandra dengan gembira, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah kalian berdua sudah mendiskusikannya? Siapa di antara kalian yang akan tidur denganku malam ini? Atau haruskah kita pergi bersama? Anastasia dan Cynthia Yandra mendorong Adinata menjauh pada saat yang sama, menurutmu begitu? Cynthia Yandra berkata, kami telah sepakat bahwa kami bersaudara akan tidur bersama, dan Anda dapat tidur di ruang tamu. Anastasia juga tersenyum dan berkata, ya, kami serius. Kami bersaudara punya banyak hal untuk dibicarakan secara pribadi, jadi tolong jangan menghalangi kami. Apa? Adinata terdiam beberapa saat, beraninya dia membuat dirinya mengalami begitu banyak masalah, tapi kalian berdua yang mewujudkannya. Adinata menggelengkan kepalanya tak berdaya dan bertanya, hei, ngomong-ngomong, di mana Sisi? Wajah Anastasia sedikit berubah dan dia berkata, Sisi ada di tempat ibu. Ibu tidak akan membiarkan Sisi tinggal bersama kita. Adinata tahu bahwa Callister tidak menerima Cynthia Yandra, dan ditampar oleh Adinata lagi hari ini, dan masih marah pada Adinata. Meski Adinata membenci tindakan Callister, kini, untuk bisa berhubungan dengan rekan senegara Han yang misterius itu, Adinata harus mendapatkan foto Callister saat ia masih muda. Adinata bertanya, Anastasia, apakah kamu punya foto ibumu ketika dia masih muda? Anastasia menggelengkan kepalanya, saya tidak memilikinya. Hanya ibu saya yang memiliki barang-barang ini. Adinata mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, kakekmu baru saja meneleponku dalam perjalanan ke sini dan berkata dia ingin bertemu denganku. Baiklah, hari ini rumah baru kita. Aku ingin mengajak kakekmu, ayahmu, dan ibumu untuk datang ke sini bersama. Anastasia, Cynthia, bagaimana menurutmu? Anastasia tentu saja berharap demikian, ini adalah anggota keluarganya. Cynthia Yandra juga berkata dengan marah, oke. Adinata memegang tangan Cynthia Yandra dan berkata, Cynthia, jangan khawatir, saya akan memberitahu mereka di depan mereka hari ini bahwa Anda adalah wanita saya, dan saya harap mereka akan menerima Anda. Cynthia Yandra mengangguk dengan tergerak. Sebentar lagi, sudah jam 7 malam. Davi Sakti, Mingze Sakti dan Callister datang ke Villa Adinata bersama-sama. Davi Sakti melihat Adinata lagi dan berjalan ke depan sambil tertawa lebar. Haha, Adinata, kali ini kamu kembali dari bulan madu di Inggris dan kamu merasa jauh lebih energik. Kondisimu secara keseluruhan lebih baik dari sebelumnya. Ah, Adinata tersenyum dan berkata, mata kakek masih sangat kejam. Melihat Mingze Sakti dan Callister, Adinata juga berseru, ayah, ibu. Callister mendengus dingin dan sangat tidak berterima kasih. Dia tidak berniat datang kali ini. Jika Davi Sakti tidak bersikeras untuk mengizinkannya datang, dia tidak akan pernah datang. Callister berkata dengan dingin, mengapa kamu memanggilku ibu lagi? Saat kamu berada di halaman pada siang hari, bukankah kamu masih memanggilku dengan namaku? Mingze Sakti jelas berada di pihak yang sama dengan Davi Sakti dan memiliki sikap yang sangat baik terhadap Adinata. Dia segera berkata, lihat dirimu, kamu peduli dengan gelar seperti ini. Adinata tumbuh di luar negeri. Ya, normal untuk menelepon mereka dengan nama depan mereka. Callister berkata dengan cepat, lalu dia memukuli saya. Apakah ada menantu laki-laki di dunia ini yang memukul ibu mertuanya? Adinata dengan tulus membawakan secangkir teh, menyerahkannya kepada Callister, dan berkata,
Ibu mertua, tidak peduli apa yang terjadi di siang hari, aku tidak boleh melakukan apapun padamu. Maafkan aku. Callister melirik Adinata, tapi dia tidak menyangka Adinata akan menyajikan tehnya dan meminta maaf. Faktanya, Callister juga beberapa kali memukuli Adinata, dan dia tidak pernah meminta maaf kepada Adinata. Melihat sikap tulus Adinata, Callister mengambil teh darinya dan berkata, "Oke, saya bukan orang yang pelit. Mari kita lupakan masalah hari ini." Semua orang segera duduk, dan Adinata tidak membuang waktu dan langsung ke pokok permasalahan. "Tuan Sakti, ayah mertua dan ibu mertua, saya yakin Anda semua tahu ini. Saya ingin menikah dengan Cynthia Yandra. Aku tahu bahwa sebagai keluarga Anastasia, pasti sulit bagimu untuk menerimanya, tapi Cynthia Yandra sangat penting bagiku. Aku tidak bisa hidup tanpanya, dan aku tidak bisa meninggalkannya. Jadi, aku harap kamu bisa menerima Cynthia, dan aku bersumpah cintaku pada Anastasia tidak akan berkurang sedikit pun karena ini." Keluarga Sakti terdiam sejenak, dan Davi Sakti berkata, "Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Tidak mengherankan jika Nona Cynthia Yandra dan Anastasia jatuh cinta padamu pada saat yang sama. Saya tahu latar belakang keluarga Nona Cynthia Yandra, dan Tuan Yandra Yueming juga memiliki bakat yang sangat luar biasa. Jika Nona Cynthia Yandra tidak keberatan, saya akan senang jika Anda menjadi satu keluarga dengan keluarga Sakti kami." Cynthia langsung terkejut. Davi Sakti sebenarnya setuju. Dia sangat gugup sebelumnya, berpikir bahwa dengan kekuatan keluarga Sakti, mereka tidak akan pernah setuju menantu laki-laki mereka mengambil selir. Tanpa diduga, Davi Sakti menyetujuinya dengan begitu sederhana. Mingse Sakti juga berkata, "Sebenarnya, saya juga punya 2 istri. Dalam hal ini, sepertinya saya tidak memenuhi syarat untuk menolaknya. Haha." Callister tetap memasang wajah datar, tapi berkata, "Saya jelas tidak setuju, tapi Anastasia setuju. Sebagai seorang ibu, saya tidak setuju, jadi tidak ada gunanya." Ketiga orang itu menerima Cynthia Yandra. Adinata sangat senang. "Terima kasih, Tuan Sakti. Terima kasih ayah mertua dan ibu mertua." Davi Sakti tertawa dan berkata, "Terima kasih untuk apapun, kita semua adalah satu keluarga. Ayolah, Adinata, Cynthia, kalian berdua tahu cara minum, kan? Datang dan minum 2 minuman lagi bersamaku, seorang lelaki tua hari ini." Adinata dan Cynthia Yandra dengan senang hati mendentingkan gelas dengan Davi Sakti. Setelah minum 2 gelas anggur dan makan sebentar, Davi Sakti tiba-tiba berkata, "Adinata, bawa aku ke kamarmu di lantai atas untuk berkunjung." Adinata tahu bahwa Davi Sakti ingin berbisik kepadanya, jadi dia mendukung Davi Sakti dan menaiki tangga bersama. Davi Sakti memiliki kapasitas minum yang baik. Setelah minum 2 gelas anggur, dia masih sadar sepenuhnya. Sesampainya di kamar, Davi Sakti mengagumi perabotan dan tata letak ruangan. Segera, dia tidak tahan lagi. "Davi Sakti, Adinata, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari kembali ke Inggris kali ini?"